Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam bagi setiap orang. Kita lihat ada varian baru dari virus corona yang menghantui khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan jemaat kita banyak yang terdampak. Namun apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, perlu kita tingkatkan yang pertama imun tubuh kita. Imun tubuh kita tingkatkan lewat makanan, asupan-asupan vitamin. Tetapi tidak kalah penting, imun rohani kita juga perlu kita tingkatkan Bapak Ibu Saudara. Seminggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang penguasaan diri. Dan hari ini adalah renungan kita tentang penguasaan diri, tentang perkataan. Perlu kita kuasai diri kita dengan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat orang. Hari-hari ini banyak perkataan-perkataan yang melemahkan kita dengarkan. Sehingga imun orang semakin drop. Sehingga membuat semakin parah keadaannya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Supaya apa? Supaya perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun. Kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita harus perhatikan perkataan kita. Kadangkala kita menjadi seperti seorang reporter yang ingin menyampaikan berita begitu cepat tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, di sini perlu penguasaan diri. Cepat mendengar boleh, cepat tanggap itu boleh, tapi lambat berkata-kata. Artinya apa? Kita pikirkan dulu apa yang harus kita perkatakan. Apakah perkataan kita ini tepat pada waktunya? Karena perkataan kita sampaikan tidak tepat pada waktunya, maka akibatnya juga tidak bagus. Tetapi ketika perkataan kita sampaikan tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Menyenangkan. Kalau kita jaga perkataan kita bisa menguasai diri. Kita perkatakan perkataan kita pada waktu yang tepat. Maka itu bisa menyenangkan hati orang. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, apakah cara kita menyampaikan perkataan ini benar? Kadangkala berita itu benar, tapi cara kita menyampaikan tidak benar. Atau kadangkala Bapak Ibu Saudaraku, ada yang ingin kita sampaikan dalam diri kita kepada seseorang, kita sampaikan lewat medsos. Tidak benar. Maka akibatnya juga akan salah. Itulah sebabnya tadi Yakobus berkata, biarlah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Oleh karena itu, semua jemaat Tuhan dalam situasi hari-hari ini, mari cepat tanggap terhadap situasi cepat tanggap terhadap perubahan, terhadap kondisi yang ada Tapi coba kita menahan perkataan kita, supaya perkataan kita bisa membangun hati orang, supaya perkataan kita tidak menyakiti hati orang, supaya perkataan kita menjadi perkataan yang membangkitkan semangat orang. Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya kita ini anak-anak Tuhan. Kita ke gereja, kita baca firman Tuhan, tapi perkataan kita tidak benar, sia-sia
sia-sia ibadah kita, sia-sia iman kita Bapak Ibu Saudara. Nah, satu kali lewat perkataan kita juga kita akan dihakimi. Apa yang kita perkatakan yang tidak benar. Oleh karena itu penguasaan diri itu sangat penting. Jadi hari lepas hari harus kita lihat, harus kita sadari, dan harus kita renungkan. Apakah perkataan saya ini benar? Apakah perkataan saya ini tepat? Dan apakah motivasi saya benar dalam memperkatakan perkataan itu? Karena kadangkala Bapak Ibu Saudara, ada orang dia dengan semangat sekali memperkatakan sesuatu hanya untuk memojokkan orang lain, hanya untuk membuat sakit hati orang lain. Nah, firman Tuhan berkata, biar kita mengekang lidah kita, menahan perkataan kita. Pepatah dunia berkata begini, orang nitip uang katanya bisa berkurang, tapi orang nitip omongan itu bisa bertambah. Nah, perlu penguasaan diri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya setiap kita boleh merasakan damai sejahtera. Damai kita dengan orang lain, damai kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kuasai perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.